قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Rabbul Alamin yang berikan kita nikmat serta kemudahan-kemudahan hingga pada malam hari ini, malam Sabtu, kita kembali bisa bertolabul ilmi. Pada malam hari ini pembahasan kita seperti biasa akan membahas dua materi. Yang pertama amalan ringan, nanti tentang mengangkat kesusahan sesama muslim. Yang susah kita bantu. Kemudian yang kedua, kita akan lanjut dengan pembahasan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau ingatkan, ini malam ke-7. 2 hari lagi puasa. Yang pertama hari Senin itu 9 Muharram. Terus Selasa 10 Muharram. 9 puasa Tasu'a, 10-nya puasa Asyura. Keutamaan puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Sedangkan keutamaan puasa Tasu'a untuk menyelisihi kebiasaan puasanya orang Yahudi. 10 tadi apa keutamaannya? Menghapus dosa setahun yang lalu. Dosa kecil ataukah dosa besar? Dosa selingkuh bisa terhapus dengan puasa Asyura? Berkuih selingkuh meneh. Judi terhapus dia puasa Asyura. Terus setelah itu judi lagi. Yang tepat, kalau menurut jumhur atau kebanyakan para ulama, di antaranya juga Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, mewakili juga kebanyakan para ulama, dosa yang dimaksud terhapus adalah dosa-dosa kecil saja. Sedangkan dosa besar butuh taubat secara tersendiri. Taubatnya syaratnya tadi yang selingkuh tadi ya, main judi. 1, menyesal. 2, kembali taat. Berarti maksiatnya dia hentikan. Kalau judi tadi berarti apa? Berhenti. Terus yang ketiga, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ini namanya syarat taubat ya. Menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi.
Para ulama tambahkan lagi 3 syarat. Kalau ini ya biasanya ini yang sering disebut, 3 ini di tempat yang berbeda mereka sebut lagi. Yang keempat, ikhlas. Berarti harap wajah Allah. Yang kelima, kalau itu dosa terkait hubungan dengan sesama manusia, dia zolimi, utangnya nggak bayar, dia rusak kehormatannya, dia ambil barangnya, syariqah, nyuri, maka harus diselesaikan masalah tadi. Kalau utang dibayar, barang yang dicuri dikembalikan, dia sesali itu, dia kembalikan, urusan ini dia selesaikan. Kalau sama manusia diselesaikan. Syarat yang keenam, bertobat ini dilakukan. Bertobat ini dilakukan sebelum waktu diterimanya berakhir. Sebelum waktu diterimanya itu berakhir. Berakhirnya itu 2, kematian. Yang kedua, kiamat, matahari terbit dari arah tenggelamnya. 6 syarat ini jadi syarat wajib. 6 syarat tadi itu jadi syarat wajib. Adapun anjuran sholat sunat taubat, hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Maka kalau sudah penuhi 6 tadi, dia ikhlas, menyesal, kembali taat, bertekad tidak mau mengulangi lagi, selesaikan urusan dengan sesama tadi yang belum rampung. Terus yang keenam, dia itu bertobat sebelum waktunya selesai, sebelum waktunya habis. Dia nggak sholat sunat taubat nggak masalah. Salat sunat tobat itu sunnah, jadi tambahan saja, nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Mau lakukan silakan, tidak lakukan tidak masalah. Namun salat sunat tobat tetap masih ada anjuran. Sepakat 4 ulama madhab akan anjuran ini. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dhalamu dzakarallah. Allah itu katakan, jika mereka itu melakukan fahisya, perbuatan keji, di antara perbuatan keji adalah zina, sampai mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarallah, mereka ingat kepada Allah. Nah, para ulama tadi 4 mazhab katakan dzakarallah, mengingat Allah di sini artinya lakukan sholat sunat taubat. Berarti ada anjuran. Nah, balik lagi tadi, puasa Asyura 10 Muharram punya keutamaan dihapus dosa setahun yang lalu. Dosa apa tadi? Dosa kecil. Kalau dosa besar butuh bertobat tersendiri. Sedangkan puasa Tasu'a itu awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum lakukan. Bahkan sampai meninggal dunia beliau tidak lakukan. Para sahabat memberitahu Nabi, wahai Rasulullah, ini orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Karena orang Yahudi puasa Asyura dengan sebab Fir'aun itu kalah tenggelam, ditenggelamkan di laut, itu pas dengan hari Asyura. Maka mereka rayakannya dengan mereka puasa. Nah, sahabat beritahu pada Rasulullah, Rasul, terus apa bedanya kita dengan mereka? Kan nanti puasanya sama. Kita harus berbeda. Harus tidak sama. Jadi dilarang untuk tasyabuh dengan mereka. Tasyabuh itu menyamai, menyerupai, mirip. Itu tasyabuh. Contoh apa tasyabuh? Model pakaian, model penampilan, macam-macam bentuknya. Maka ketika itu
diberitahu sahabat Rasulullah, kan kita sama, terus beda kita apa? Puasanya sama-sama hari Asyura. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau begitu tahun depan kita puasa lagi pada tanggal 9. Kita puasa lagi pada tanggal 9. Nah, ini dibicarakan tadi pada bulan Muharram tadi. Ternyata Rabiul Awal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia. Enggak sempat lakukan puasa 9 lagi itu di hari tahun depan nanti. Karena di Rabiul Awal sudah meninggal dunia. Nabi SAW itu meninggal dunia pada Rabiul Awal. Lahirnya Rabiul Awal juga. Meninggalnya Rabiul Awal. Bulan Maulud itu. Ya, itu juga sekaligus waktu meninggalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau mau lakukan kesimpulannya puasa 2 hari. 9 dan 10. Niki kuat apa mboten niki? Wah Ustadz, saya itu Senin ki sibuk, isone Selasa. Ya wes ora apa-apa Selasa. Ya, berarti cuma 1 hari. Jadi kalau mau milih bagusnya 2 hari, 9, 10. Kalau nggak bisa, milih tanggal 10-nya saja. Wah Ustadz, saya nggak bisa dua-duanya. Ora masalah, ya wes. Dosa enggak? Enggak. Tadi itu sunnah. Namun ya rugi karena tidak dapat pengampunan dosa. Padahal dosanya numpuk terus. Iya kan? Maka untuk kurangi dosa-dosa kita, usahakan puasa Asyura dan Tasu'a tadi, Senin dan Selasa besok. Ustadz, saya perlu makan sahur enggak? Enggak harus. Ora sahur ora masalah. Yang penting apa? Kuat. Niatnya ada. Kalau niat ada, kuat insya Allah. Wah Ustadz, saya tahunya itu saya terlambat bangun pas hari Senin. Saya bangunnya itu jam 6 langsung sholat subuh. Boleh enggak saya niat puasa Tasu'a tadi pada pagi hari jam 6. Kalau untuk puasa sunnah boleh. Kalau puasa wajib tidak boleh dari niatan pagi. Harus niatnya sebelum subuh. Wah Ustadz, saya jadi istri, suami saya ini biasanya macam-macam. Saya perlu minta izin nggak sama suami? Kalau puasa sunnah, suaminya ada di rumah, minta izin dulu sama suami. Paham ibu-ibu? Ngapa minta izin? Ngapa bu minta izin? Barangkali mau dipakai. Kalau enggak, Mas, kowe puasa to Mas, niki bareng puasa nih. Kan selesai. Iya dah. Biar bapak iki nahan dulu. Namun kalau puasa sunnah yang lainnya, berusaha puasa namun dengan izin suami. Kalau suami ada di rumah. Paham ibu-ibu? Ini orang ngeyelan yang ini masalah ini nggak bisa macam-macam loh ini. Puasa sunnah tuh kayak begini tuh. Wah Ustaz kok diatur kayak gitu. Wes nerima wae nih, wes rampung. Ini mau muter-muter gimana lagi, tetap kayak gitu. Nurut. Tugas istri kok kayak gitu. Ya, jadi itu ketentuan-ketentuan dalam kita menjalani puasa sunnah. Jadi niatnya pagi-pagi boleh, malam nggak niat. Namun baru ngerti, wah ya Allah ini hari Senin. Saya ingat kemarin baru dibilangin hari Senin itu puasa. Subuh iya dia, pagi belum tahu ini. Mau sarapan ternyata ingat, oh hari ini baiknya saya puasa. Ya wes, niatnya dari pagi itu.
Boleh, yang penting belum sarapan saja. Jangan sudah entek sak piring terus niat puasa. Ora. Itu sahur jam 6 namanya itu. Itu sarapan lu nggak bisa lagi. Belum jadinya belum sarapan apa. Jam 6 tadi baru niat nih. Wah, tadi aku subuh. Jam ini kok hari Senin ya? Ya wes sisan poso. Nah, pagi hari boleh mulai niat tadi. Kalau puasa wajib, qadha, nazar, Ramadan, niatnya harus di malam hari. Malam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyama lahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menaruh niat pada malam hari sebelum fajar, fajar apa? Subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Berarti puasa wajib itu di malam hari, puasa sunnah masih boleh di pagi hari. Alasannya dulu Nabi SAW ketika tanya pada istri pagi-pagi, di rumah ada sarapan enggak? Istrinya jawab tidak ada. Ya wis, tak lanjut puasa. Kalau bawa paling masih muring-muring toh. Kalau Nabi wis sudah, saya puasa saja. Pernah suatu ketika lagi Nabi SAW puasa. Pas pagi-pagi dilihat ada orang yang kasih makanan enak sekali. Terus Rasul diberitahu istri, ini ada makanan, ada yang kasih. Ya sudah, saya batalkan puasa. Karena cuma puasa sunnah. Puasa sunnah sifatnya fleksibel, gampang. Mau lanjut puasa ya silakan, mau batalkan puasa juga silakan. Sama seperti jenengan lagi puasa sunnah ditraktir. Traktirnya Masya Allah makanannya enak banget, gratis meneh. Batal apa lanjut? Wah, waduh manik-manik yo kapan meneh ya? Ya, dia batalkan. Tadi sifatnya itu gampang, fleksibel. Mau lanjut silakan, mau batalkan silakan. Contoh tadi kalau batalkan pas ditraktir. Tadi kan Rasulullah puasa nih, ada yang bawa makanan ke hadapan beliau, istri kasih tahu, oh ini ada makanan nih, beliau batalkan itu. Berarti kalau puasa sunnah nggak masalah. Apalagi kalau kita bertamu nggak enak sama tuan rumah. Tuan rumah bilang, pokoknya saya sudah masak capek-capek, kue batal pak. Kalau nggak saya nggak ridho. Ya sudah, kalau gitu saya batal. Karena tuan rumah sudah masak enak, maka dibatalkan. Namun tetap nantinya dapat pahala puasa sesuai dengan niatnya. Paham ini ya? Jadi insya Allah besok Senin, terus Selasa puasa Tasu'ah dan puasa Asyura. Puasa Asyuranya tanggal 10 menghapus dosa setahun lalu. Puasa Tasu'ahnya tanggal 9 untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Iya, insya Allah nggih. Siap puasa? Ngajak istri, ngajak suami. Kalau anaknya sudah kuat puasa, ngajak anak. Kalau untuk anak misalnya, Pak saya milih tanggal 10 saja, boleh. Dia bebas. Kalau mau puasa dua-duanya lebih bagus. Nah, cukup itu penjelasan untuk puasa besok. Sekarang kita bahas amalan ringan nomor 39. Lihat di buletin. Di situ kita bahas edisi 88, amalan ringan mengangkat kesusahan seorang mukmin. Monggo dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara al mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya
wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa ma ijtama'u qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghuziyat humur rahmatu wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusrik bihi nasabuhu. Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan tutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab-kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi malaikat serta Allah sebut-sebut mereka kepada makhluk di sisinya. Siapa yang lambat amalnya, maka bagusnya nasab tidak dapat mengejar ketertinggalan amal. Man nafasa an mu'minin, siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin. Di sini maksudnya adalah meringankan kesulitan seorang mukmin. Kalau meringankan saja dianjurkan, apalagi menyelesaikan. Kurbatan min kurabid dunya. Kurba itu artinya kesulitan yang berat. Kesulitan yang berat ini bisa jadi kesulitan dalam hal harta, lagi susah. Kesulitan badan, lagi sakit. Kesulitan dalam urusan yang lainnya. Dia peringan, ada yang peringan atau ada yang selesaikan. Maka Allah nantinya akan nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamah. Allah akan angkat kesusahannya pada hari kiamat. Ringankan atau Allah akan selesaikan baginya kesusahan pada hari kiamat itu, diperingan atau diselesaikan, alias tidak ada. Kiamat disebut kiamat. Kiamat itu artinya berdiri. Kiamat itu artinya itu berdiri. Disebut kiamat karena nanti pada hari kiamat orang-orang berdiri bangkit dari kubur. Jadi ketika hari kebangkitan semuanya bangkit dari kubur, maka disebut kiamah, kiam, berdiri. Pengertian yang kedua, kiamat artinya ketika itu orang-orang itu bersaksi. Tuqam fil ashhad, yaitu orang-orang itu bersaksi, berdiri untuk bersaksi. Berdiri untuk bersaksi, maka disebut hari kiamat juga. Atau pengertian yang ketiga disebut kiamat karena saat itu ditegakkan keadilan. Ditegakkan keadilan. Dan Allah nanti akan tetapkan hukum pada hari kiamat sangat-sangat adil. Tadi yang pertama ya, nanti orang berdiri dari kubur, berbangkit. Yang kedua, orang berdiri untuk bersaksi. Yang ketiga, keadilan itu ditegakkan. Maka hari kiamat disebut seperti itu.
Kemudian wa may yassaru 'ala mu'siri yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang beri kemudahan pada orang yang susah. Siapa yang beri kemudahan pada orang yang susah, maka Allah akan berikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Diberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Keutamaannya dua berarti. Dia bantu orang yang susah, di dunia dia dimudahkan, di akhirat juga dia dimudahkan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Nanti tentang memberi kemudahan ada contohnya di bawah. Wa man satara musliman satarahallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang nutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Di antara menutup aib saudaranya yang tidak perlu diceritakan. Orang yang nyebar gosip tidak jalankan hadis ini. Ya mungkin ya karena orang ngaji, jadi nggak paham ini. Padahal Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Contoh lagi, kalau bapak atau ibu memandikan jenazah, laki-laki mandikan jenazah laki-laki, perempuan mandikan jenazah perempuan. Para ulama Syafi'iyah katakan yang perlu nyaksikan cuma orang yang bantu untuk memandikan, orang yang memandikan, yang bantu untuk memandikan, dan keluarga dekat saja. Nggak usah sak desa, sak dusun, sak RT semuanya turun untuk nonton. Kalau kita itu di desa itu ya Allah dibuka itu, iya kan? Semua pada nonton kan? Campur lanang wedok tuh. Itu aib terbuka itu, ya, aib terbuka. Ditambah lagi kalau ini jadi rahasia untuk memandikan tadi, yang mandikan lihat sesuatu yang masalah dalam tubuh jenazah tadi, lihat kok ini ada tanda ireng, iki apa ya iki ya? Kok ini ada tanda sesuatu, kok mukanya jadi hitam kayak gini ya? Maka pokoknya yang jelek-jelek jangan dibuka pada orang-orang. Ditutup aibnya, nggak boleh dibuka. Nah, karena mengamalkan hadis ini, siapa yang nutup aib seorang muslim, ini nutup aibnya itu. Terus wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Terus disebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, siapa yang menempuh jalan untuk belajar ilmu agama. Menempuh jalan di sini ada dua macam. Jalan yang nampak jalan, atau jalan yang sifatnya cara belajar. Jalan yang nampak jalan berarti dia nempuh jalan, bisa lewat jalan kaki, bisa numpak motor, bisa numpak bis, truk, dan yang lainnya. Siapa yang nempuh jalan kayak gini, nah Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tadi yang macam-macam ya, jalan kaki, apalagi motor, apalagi bis, apalagi truk, ya, sepur, apalagi pesawat. Dia jauh-jauh datang numpak pesawat cuma ingin ngaji misalnya, ya wong sugih. Datang jauh-jauh dari Jakarta langsung ke Wonosari numpak pesawat.
pengen ngaji. Sama, dia nempuh jalan itu. Wah Ustaz kok biayanya mahal? Ya wong sugih ya ngapain diurus? Nyantai. Ngurus tiket PP wae pulang balik kok gampang. Dia nempuh jalan kayak gini nih, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Terus bisa jadi cara belajar, yaitu sekarang ada buletin tak? Buletinnya ini dibaca apa enggak itu? Ah, itu namanya cara belajar, baca. Punya buku, bukunya dipegang. Nah, kitabnya dibaca. Kalau enggak mengulang-ulang, oh tadi wis ngaji, pulang lagi baca lagi. Cara belajar juga hafal. Yang perlu dihafalkan dia hafalkan. Dan itu butuh memori lagi, butuh waktu lagi, butuh usaha lagi, diulang-ulang. Bisa jadi dia belajar Al-Quran. Ulang terus, oh belajarnya dari dasar, Iqra siji. Belajarnya bertahap pelan-pelan. Nah itu namanya cara belajar. Bisa bentuknya dia ngajarkan ilmu tadi. Jadi cara belajarnya ya, maka ini juga akan dimudahkan jalan menuju surga. Jalan menuju surga di sini ada beberapa maksud. Jalan menuju surga bisa jadi maknanya langsung dia masuk surga. Jalan menuju surga berarti dengan ilmu ini dia pelajari langsung masuk surga. Bisa jadi makna yang kedua, dengan dia belajar dia jadi tahu. Ilmu ini dia pelajari, ilmu ini yang mengantarkan dia ke dalam surga. Jadi dari ilmu yang mengantarkan. Atau bisa jadi ilmu yang ini dia pelajari, terus terbukalah ilmu yang lain ini yang mengantarkan ke surga. Contoh para ulama itu anjurkan yang punya kemampuan belajar ilmu alat. Apa meneh ilmu alat ini? Ilmu pembantu untuk mempelajari agama. Kalau dalam pelajari agama, ilmu yang membantu yang paling urgen, paling penting bahasa Arab. Terutama ilmu nahwu lan shorof. Ya, dua ilmu itu jadi pembuka. Terbukanya ilmu nahwu maka terbukalah pemahaman pada agama. Tidak terbukanya ilmu ini maka sulit masuk dalam memahami ilmu agama. Maka kalau mau jadi dai itu modal utama itu bahasa Arab ini nih. Nahwu sorofnya tadi. Nahwu itu ilmu baku dalam bahasa Arab. Orang paham Al-Quran itu dari ilmu nahwu. Dia tahu nanti harokat akhirnya itu apa. Oh ini harokat akhirnya ini kasroh. Oh ini harokat akhirnya ini fathah. Oh itu gampang kalau orang pelajari ilmu nahwu. Kalau sorof dia pelajari perubahan kata. Kataba yaktubu, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, la taktub, maktabun, maktabun, miktabun. Kata berubah. Cuma asalnya dari satu kata. Atau berubah ganti orang. Dia satu orang berubah nanti jadi kamu, jadi macam-macam. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabda, katabta, katabtuma, katabtum, katabdi, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Iki apa meneh iki Ustaz? Sing apa iki? Ilmu nahwu itu buat kepala jadi botak cepat. Jadi kalau sudah pelajari itu, wah, masya Allah terbuka semuanya. Dan kunci sebenarnya saya pelajari agama itu dari ini dulu ini. Dari dulu saya pelajari agama itu, ya, sampai bisa nulis, ya, bisa baca Arab gundul, itu dulu dipelajari itu. Belajarin nahwunya itu nangis-nangis dulu.
mau dihukum kayak nggak paham kayak ya sampai malu karena nggak bisa baca gitu. Itu dulu itu terbuka baru bisa masuk. Makanya kalau ada yang belajar nahwu dengan saya gantian lagi, tak garap meneh, kowe nangis-nangis gantian. Pembalasan pokoknya. Kalau mau pelajari ada, saya sudah ada video-videonya itu di YouTube, itu bisa pelajari. Ada simba-simba itu umur 7 tahun. Dia telepon saya, "Pak Ustadz," ini orang Lombok ini, jadi bahasa Timur. "Pak Ustadz, kapan jilid keduanya dibahas lagi?" Jilid kedua apa meneh iki, Pak? Jilid kedua apa, Pak? Itu bahasa Arabnya itu saya sudah hatamkan 70 video, Pak. Betul itu, Pak? Iya, Pak Ustadz, saya ulang-ulang terus. Umur Bapak berapa? 65 tahun kalau nggak salah dia sebut itu, atau 70 tahun. Bapak mengulang gimana itu? Saya dengar-dengar terus pokoknya, Pak. Saya sudah kuasai itu semuanya. Saya ulang-ulang terus video Bapak. Masya Allah, kok bisa Bapak kayak gitu ya? Yuk kalau gitu nanti saya akan lanjutkan nanti jilid keduanya. 70 video itu dia tonton dari awal sampai akhir. Melak tak? Semangat tak? Semangat. Masih belum 70 ya tetap masih bisa berarti. Itu pembuka itu. Maka kadang ilmu bahasa Arab itu jadi ilmu pengantar untuk masuk pada ilmu inti. Nah itu baru orang terbuka nanti untuk memahami agama. Makanya kalau mau jadi dai bahasa Arab dulu. Itu tuh kunci utama itu. Dan kekurangan dai-dai yang ada di Gunung Kidul itu kurang memahami bahasa Arab. Itu saja kekurangannya. Makanya dai-dai yang ada itu kurang. Ya, dan kurang berkembang. Harusnya saya cuma ngisi satu tempat saja, sekarang saya keliling. Ya karena nggak ada yang ngisi. Coba kalau banyak gitu yang bisa ngisi, kan gantian. Iya kan? Cuma kekurangannya itu. Ini loh biar bisa baca Arab gundul lagi loh, orang-orang sandangan ini loh. Bisa baca, Pak? Tak nih umroh langsung deh kalau bisa baca. Langsung tak bayar besok mangkat karo aku Oktober. Yo angel lo maca yang ngene, Pak. Anake wae putune wae nih karo anake nanti tak ulang. Insyaallah Desember lagi itu ada pelajarannya. Nah, terus di sini dijelaskan keutamaan ngaji. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah Allah. Apa rumah Allah? Masjid. Masjid itu disandarkan rumah pada kata Allah, menunjukkan ini tempat yang mulia. Ini bukan rumah biasa. Maka kalau di masjid tidak boleh apa saja. Tidak boleh suaranya keras, nggak boleh. Ya, suaranya itu bentak-bentak orang dalam masjid nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh apa lagi? Najis ada yang keluarkan dalam masjid nggak boleh. Pipis dalam masjid nggak boleh. Dijaga kebersihannya. Yang ketiga, tidak boleh berbuat syirik di dalam masjid. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah, maka dalam masjid tidak boleh buat syirik. Yahudi Nasrani itu buat syirik di dalam tempat ibadah mereka. Kita umat Islam tidak boleh buat syirik dalam masjid. 4. Tidak boleh buat bid'ah dalam masjid. Masjid harus dijaga dengan amalan-amalan yang ada tuntunan. Sholatnya pakai tuntunan, zikirnya pakai tuntunan. Zikir itu nggak perlu suara keras, cukup jamaah baca masing-masing kalau zikir ba'da sholat. Kecuali kalau lagi ngulang anak kecil gitu, ini sudah bisa semuanya kok. Zikirnya cukup sendiri-sendiri, nggak perlu dengan suara keras ganggu orang.
5, karena ini rumah yang mulia, di dalam masjid tidak boleh ada transaksi jual beli. Jawab WA atau SMS, pasti ini ada yang pesan, ini jenengan jadi tukang jual beli online, penjual online, terus ada yang pesan ini. Mas, tak pesan tas 1 Ji. Jenengan balas di dalam masjid, pas lagi ustadz lagi ngisi. Ji, ya iki harganya murah, mumpung promo. Nah, tinggal kirim ke sini, gitu. Bisnis, ya no? Enggak boleh dilakukan dalam masjid. Bolehnya di mana? Nah, itu keluar masjid, terus jawab, terus balik meneh ngaji. Wah Ustadz iki eman-eman nih pelanggannya nanti lari. Ya resikomu, saya suruh ngaji. Resikomu kenapa berada di masjid? Dalam masjid nggak boleh. Paham ini Pak? Ya, ini nggak boleh kalau dilakukan dalam masjid. Nah, karena masjid tempat yang mulia. Ya, masjid tempat yang mulia, harus dijaga tadi aturan-aturannya. Terus di dalam masjid itu ngapain aja? Yatluna kitab Allah, baca Al-Quran. Di antara cara baca adalah memahami Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, ajarkan satu dan yang lainnya. Ada yang baca, ada yang nyimak, betulkan bacaan yang salah. Ada yang masih baca Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin, luruskan. Oh Pak, yang benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saling belajar. Yang muda bisa jadi yang nyimak itu yang sepuh bisa jadi yang nyimak juga yang muda. Kalau salah ya sudah, oh ini salah toh, oh ternyata saya sudah bertahun-tahun bacanya salah, ya sudah diluruskan. Apa keutamanya belajar di masjid? 1, illa nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan. Ketenangan itu di masjid, bukan di pasar, bukan di mal, bukan di toko-toko, bukan di tempat perbelanjaan. Paham ibu-ibu? Kalau di sana cuma banyak pikiran. Arab belanja apa ya iki ya? Mana yang promo ya? Kalau mau tenang kita cuma berada di mana? Masjid ngaji. Ya kan? Tenang. Oh dengar ayat, oh dengar hadis, tenang pikirannya. 1, tadi dapat ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Yang ketiga, wa hafathumul malaika, dikelilingi malaikat. Ini malaikat-malaikat juga ada hadir di dalam majelis ilmu. Jenengan nggak tahu. Ya. Kalau tahu nanti wujudnya ini aja nggak tahu gitu itu malaikat bagaimana. Lihat langsung nggak bisa, gaib. Kecuali malaikat itu menyamarkan diri jadi manusia. Seperti Jibril waktu datang ke hadapan Nabi SAW. Ya ketika itu berwujud manusia berwajah putih, berambut hitam. Seperti orang yang tidak habis dari perjalanan jauh. Malaikat turut hadir. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan hadir dalam majelis ilmu. Kalau majelis dangdut, hadir siapa? Setan. Beda. Kalau majelis ilmu baru ada malaikat. Jangan samakan dengan majelis yang lain gitu. Mau dapat kebaikan ya itu tadi, malaikat itu bawa kebaikan yang banyak gitu karena hadir dalam majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man inda. Allah akan menyebut orang yang tadi ngaji, akan menyebut di sisi makhluk yang lainnya yang mulia, yaitu dipuji-puji di hadapan para malaikat yang mulia. Itu loh, ini hambaku rajin ibadah, Masya Allah semangat sekali dia hadiri majelis ilmu. Maka bagian terakhir ini menunjukkan keutamaan hadiri majelis ilmu. Walaupun nanti ada yang datang itu dengan mudah, karena jaraknya itu dekat,
Ada yang datangnya itu sulit karena jaraknya itu jauh. Nanti setiap balasan sesuai dengan amal perbuatannya makin jauh, ya sudah pahalanya makin besar. Pengorbanannya makin berat. Perjalanannya 1 jam. Numpak truk lagi dingin-dingin. Ya tak ada yang numpak truk tadi Kak? Wonten mboten? Nah, dingin lagi malam-malam kayak gini. Wah, itu Allah sudah ganjar itu. Namun kalau fasilitasnya sudah ada gampang, nggak usah buat susah. Wah, aku orang numpak truk biar nanti pahalanya besar. Wah, ada kendaraan gampang kok. Ada bis tertutup. Cari yang susah. Ya, ini karena truk, karena nggak ada kendaraan lain. Iya nah, karena nggak ada kendaraan lain. Kalau ada kendaraan lain yang gampang, yang enak, ya sudah milih yang enak. Nggak nyusah-nyusahkan diri. Nah itu, jadi kita belajar itu perjalanan saya sudah dihitung, duduknya juga sudah dihitung. Walaupun ada yang ngantuk. Ngaji kok ngantuk, yang buktinya ngantuk terus kok ada. Kesel ngarit. Boleh pakan, dikon ngaji bareng Isa, yung ngantuk. Ya pokoknya ngaji, datang ngaji jenengan wis entuk pahala loh itu. Ya, insyaallah. Walaupun dengannya separuh-separuh, oh iya Pak Ustadz ngomong tadi malaikat, wah aku turun lagi kepala. Itu ya entuk pahala itu, ada yang dia dengar. Yang penting nggak datang sini cuma milih untuk tidur saja itu, wah itu yang masalah. Nanti jangan dengar itu, kalau capek pokoknya datang aja. Aku mau korbankan diri untuk ya dapat pahala tadi. Dia korbankan aja, perjalanannya saja sudah dapat pahala, duduknya juga sudah dapat pahala. Ini beda dengan duduk lama yang lainnya loh ini. Ini jam 1,5 jam itu, wah itu sudah dihitung itu pahalanya itu. Nunggu kok ustadznya itu kok nggak datang-datang, belum datang, telat, wes entok pahala. Ustadznya telat jenengan nunggu, ustadz gimana sih ngaji apa ora ya? Mbok sabar nanti datang. Jenengan yang nunggu dapat pahala. Ya kalau banyak komen-komen malah pahalanya kabur, nggak dapat pahala gitu. Ini sabar. Wow, saya ngaji, ya Allah, udah nunggu 1 jam ustadznya nggak datang. Wah, entok pahala meneh. Ya tak? Kenapa nggak dapat pahala? Tadi sudah nunggu, nggak jadi ngaji. Sudah dicatat niatnya. Ya, niatnya apa? Ngaji. Saya datang kok. Terus ditutup dengan hadis dengan dikatakan waman batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang telat amalnya, malas-malasan, ke masjid malas, ngajinya malas, tolabul ilminya malas. Ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, malas. Subuh hari dengar azan, as-sholatu khairum minan naum, lanjut tarik selimut, malas berarti. Kemudian lagi ya, siapa yang telat amalnya lam yusri bihi nasabu. Dia punya nasab yang mulia. Nasab ini apa nasab? Keturunan, garis keturunannya ini terahnya ini bagus sekali. Terahnya ini nggak ngaruh pada amalnya. Terahnya yang walaupun mulia sekalipun tidak bisa ngejar amalnya tadi yang telat. Walaupun sampai pun dia itu keturunan Nabi. Amalnya malas, walaupun dia punya jalur keturunan yang mulia, tidak bisa kejar amalnya tadi yang telat. Jadi orang nggak bisa bergantung pada terah keturunan. Terah kita itu nggak pengaruh nantinya itu. Amal orang akan dihitungkan masing-masing. Bukan karena lantaran orang tua saya misalnya kiai, simbah saya itu kiai lagi, terus anaknya itu sudah ada jaminan. Oh enggak. Masing-masing ngurus dirinya sendiri-sendiri. Kalau telat dalam beramal, nasab baiknya, garis keturunan bagusnya tadi tidak akan bisa mempengaruhi amalnya tadi.
Maka kalau mau bagus ya, keturunannya bagus, amalnya juga harus baik. Amal yang baik itu bagaimana? Ikhlas dan manut pada tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang lihat ada keterangan di bawah. Yang dimaksud kurba dalam hadis adalah kesulitan yang berat. Tanfis yang dimaksud adalah meringankan beban. Kalau tafrij yaitu menyelesaikan, itu lebih besar lagi pahalanya. Nah, dalam hadis sebutkan man nafas artinya tanfis, yaitu meringankan beban. Kalau tafrij ada istilah lain dalam bahasa Arab yaitu menyelesaikan. Ini lebih lagi daripada sekedar mengurangi beban. Terus di antaranya memudahkan orang yang susah adalah menyelesaikan masalah hutang. Nah, itu garis bawahi. Bantu orang susah itu menyelesaikan dalam masalah utang. Bantu orang susah itu menyelesaikan dalam masalah utang. Terus, bagi kreditur, yaitu pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain, hendaklah memberikan kemudahan kepada orang yang sulit melunasi hutang dengan dua cara. Yang pertama, memberikan tenggang waktu. Ini hukumnya wajib. Yang kedua, menghapus hutangnya kalau yang dihadapi adalah warib yang terlilit hutang. Bisa juga dengan cara menghapus sebagian hutangnya untuk mengurangi kesulitannya. Kedua cara tadi punya keutamaan yang besar. Nah, lihat ini penjelasan dari Imam Ibnu Rajab. Kalau kita menyelesaikan atau membantu orang yang berutang, ini bisa dua cara. Satu, beri tenggang waktu, beri tempo. Sekarang ini tanggal berapa ini? 6. Tagihannya itu temponya sampai tanggal 6 September hari ini. Kalau menjalankan ini berarti yang berutang ini datang terus, Pak, mohon maaf, saya itu nggak bisa lunasi saat ini. Nah, maka yang tadi berikan pinjaman, dia bilang, kalau begitu nggak apa-apa 2 minggu lagi. Berarti memberikan tenggang waktu. Keutamaannya apa Bapak Ibu-ibu memberikan tenggang waktu seperti ini? Tiap harinya waktu yang ditambah lagi dihitung sodako. Utangnya misalnya 1 juta. Tenggang waktunya sudah ada, jatuh, terus belum dibayar, jenengan tambah lagi waktu 2 minggu. Berarti selama 2 minggu tiap harinya sodako 1 juta rupiah. Enak tak? Namun perlu sabar, karena berat. Namun kalau jalannya kayak gini, ya pahalanya bagaimana tadi? Tiap harinya dihitung sodako. Sebesar apa utangnya tadi? Paham bapak-bapak? Ibu-ibu paham buatan ini? Jalani kayak gini berat nggak? Yang pinjamkan uang dia berat nggak sebenarnya? Berikan tenggang waktu berat nggak? Nah, karena beratnya itu Allah ganti pahalanya setiap hari sodako. Jadi jenengan tuh sudah ngutangi, terus itu sudah sodako untuk dia. Insya Allah enak banget ya. Namun cuma bisa dijalani oleh orang yang sabar. Kalau nggak sabar, cuma muring-muring, marah-marah. Ini kepiye toh Pak? Masa belum lunas? Bisa marah-marah itu. Mungkin kalau dia punya debit kolektornya yang marah-marah. Badannya lemu ireng, wah, datang nagih juga lihat itu. Mana utangnya? Cepat. Akhirnya yang ditagih gaya-gaya alasan. Bilang bapak nggak di rumah, ngapusi. Jadi intinya kalau mau bantu tadi apa? Tambah tempo, tambah waktu. Namun bagi yang minjamkan uang, yang jelas dia butuh sabar. Terus yang kedua apa? Menghapus utangnya. Utangnya berapa tadi? 1 juta. Pak,
ini saya anggap utang panjenengan lunas. Wah, yang diutangi, alhamdulillah. Saya utang meneh. Oh, enak banget nih kalau dengar yang ini. Ayat ini tadi kita bahas, nanti ada ayatnya nggih. Coba baca ayatnya dulu di bawah. Dalam ayat disebutkan wa in kana usratin fanadhiratun ila maisarun wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Baik. Kan ada pihak yang berutang, yang punya utang ini loh. Ada pihak yang memberikan pinjaman. Kira-kira Al-Baqarah 280 yang disebut di sini berlaku untuk siapa? Ini ditujukan pada siapa? Orang yang beri pinjaman atau yang berutang? Nah, makanya jangan salah tempatkan ayat. Kalau ayat ini berilah tempo atau biarkan saja utangnya diputihkan, dianggap selesai, ini dibaca oleh orang yang punya utang, maka dia akan beritahu kepada yang tadi wong sugih tadi, Pak, jenengan mbok baca ayat. Terus dia baca ini tadi, Pak, mbok aku dilunasi toh, dianggap lunas toh. Wah, enak banget dia. Utang yang lainnya dia bilang lagi ke yang lainnya kayak gitu, bawa ayat ini lagi, Pak, coba buka Al-Baqarah 280. Wah, dia baca lagi. Wah, enak banget dia. Akhirnya naruh hatinya sudah utang bulan, lunas terus itu. Ini untuk yang beri pinjaman, Pak, Bu. Ini dia baca ayat ini. Kamu hadapi orang yang susah, mbok beri tenggang waktu. Namun kalau orang yang berutang, baca ayatnya apa? Lunasi. Beda, posisinya beda. Yang punya utang segera lunasi, yang beri pinjaman sabar, berikan tenggang waktu. Beda kan? Beda. Kalau salah baca ayat, ya salah tempat lagi. Padahal kalau orang yang berutang, ayat hadisnya ada sendiri. Hadisnya misalnya, siapa yang berutang lantas kabur. Ada nggak yang kabur? Berutang lantas kabur, niatnya memang untuk nggak mau lunasi kok. Maka nanti pada hari kiamat dia itu dikumpulkan bersama para perampok. Ini ditujukan pada siapa? Yang berutang. Wah, kalau saya dapat orang yang nggak mau lunasi, tak bawa hadis ini. Moco iki. Tobat. Dia kabur-kabur terus kok. Ternyata dia kabur, pinjam lagi ke yang lainnya, nggak mau nutupi ini. Gitu. Jadi lihat posisinya apa. Kalau kita orang minjamkan, dua tadi ya, beri tenggang waktu. Kalau bisa lebih baik lagi apa? Bebaskan utang tadi. Namun kalau yang punya utang, sikapnya apa? Apa? Lunasi. Kapan? Segera. Lebih cepat lebih baik. Kalau sudah ada perjanjian jatuh temponya tiap bulan tanggal sekian, lunasi tiap bulan. Ya, masalah utang bukan di situ, Pak, Bu, bukan di situ. Utangnya kalau ada tambahan, resikonya jadi riba. Berutang boleh nggak? Boleh. Namun kalau ada tambahan ini bahasa Arabnya itu fawaid. Fawaid itu faedah, manfaat. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia bunga. Diartikan yang lebih tepat apa lagi? Riba. Kalau riba itu baru ngeri, nggak usah pakai istilah bunga lagi, fawaid bunga enggak, riba langsung.
Nah, masalahnya itu kalau utangnya itu utang riba. Wah, sekarang ini bukan hanya bank pelecit, bukan hanya bank-bank. Ada rentenir juga yang biasa keliling-keliling, ada kan? Sekarang cukup pakai HP, install di aplikasi Android, fintech, untuk minjam uang langsung di HP. Beberapa awal bulan ini itu ada ibu-ibu langsung datangi saya habis kajian saya di Jakarta. Ustaz, saya sekarang mau tobat. Kenapa, Bu? Saya punya aplikasi di HP, saya utang pada 50 aplikasi. Alias 50 rentenir. Nah, kuwi lho. Kok bisa, Bu, kayak gitu? Iya, Ustadz, saya utang sini, bunganya gede, terus saya tutup lagi, saya pakai aplikasi yang lain, nutupi ini, dikejar lagi oleh yang ini, buka lagi yang lain, nutupi lagi, jadi 50. Utangnya dia bilang awal cuma 500.000. Awal. Pak, Bu, kalau ini biar ini tobat ini yang pinjam-pinjam online ini. Stop. Satu, bunganya itu besar. Setahun itu bunganya 30%. Bunga bank itu 9-12%. Ini bunganya 30%. Yang kedua, kalau telat bayar, tanggal 6 ini nggak bayar, mulai dari tanggal 7 besok dihitung bunga harian. Sudah 30% tambah bunga harian meneh. Terus yang nagih siapa, Ustadz? Oh, gampang. Ini kan 2 HP toh. Ketika orang daftar di HP, datanya sudah disedot oleh pihak fintech tadi. Semua kontak di dalam HP sudah diketahui. Dia biasanya telepon siapa ketahuan. Oh, saya punya hubungan dengan Pak Kartijo ini. Nah, Pak Kartijo nagih saya. Pak Ustadz punya utang loh. Aku ki di bel. Katanya Pak Ustadz segera lunasi saat ini juga. Ada lagi saya sering hubungan dengan ini, ditelepon lagi dia, beritahu ke saya, ini lagi beritahu, uang 10 semua kejar saya. Itu lebih bahaya daripada debit kolektor. Yang kejar lebih banyak. Yang nagih siapa? Teman sendiri. Maka mukanya taruh di mana? Karena temannya sendiri yang nagih. Zaman saiki loh, Pak, nganggo HP. Wah, itu wong Wonosari pasti ada. Wong Pangdam saja ada kok. Apalagi wong Wonosari. Lebih canggih lagi. Yang di sana saja ada itu. Datang dia lapor ke saya, Ustadz saya punya utang online. Ya Allah, saya nggak bisa selesaikan. Kamu mikir sendiri. Aplikasi tadi cuma install. Tadi 50 toh, itu baru sedikit loh itu. Masih banyak di HP Bapak Ibu itu tinggal diinstal saja dapat uang mudah. Namun kalau kena tagihan rasakan sendiri. Makanya gak usah utang, gampang. Solusinya apa? Nerimo pandang. Apa-apa lihat keadaan diri gitu loh. Tagihan tiap bulan 3 juta. Sekarang gaji jenengan berapa, Pak? Wah, ini bayar pipilan yang lain sisa 500.000. Gimana mau lunasi ini? Yang ada, ini dia tutup, buka utang yang lain lagi. Gali lubang, tutup lubang. Oh, masalah wong Gunung Kidul itu. Gali lubang, tutup lubang. Ada yang akhirnya tiap bulan itu karena tagihannya banyak, makan sesasi cuma sisa gajinya 500.000. Ini kepala sekolah loh ini. Cuma 500.000. Anak 2 dengan istri cukup. Ya sudah.
tersebut. Wallahu a'lam. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan bahwa ampunan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.